Ini contoh tadi kolong kandang dengan sistem terkoleksi. Kandang yang sebelumnya kita bangun polos dan langsung ke tanah, sehingga kotoran di dalam itu tetap steril. Nah, bisa dilihat nih ada dua pipa, dua jalur pipa, sebelah dan sebelahnya. Dia air kencing otomatis menyerap ke bawah, tidak terdorong ke pipa penampungan kohe. Ya baik sahabat ternak, berikutnya kita akan bahas mengenai bagian bawah area kandang. Tadi sudah kita review di bagian dalam dan atap. Nah ini kalau kita lihat kandang yang kami buat itu ketinggian kolongnya 120, 1 meter, 2. Ya tujuannya apa? Memudahkan akses ke dalam. Terus di bawahnya kita buat plester. Nah ini bisa dibilang namanya terkoleksi, kolong kandang terkoleksi. Kandang yang sebelumnya kita bangun polos dan langsung ke tanah. Tujuannya memang lebih baik, ada plus minus. Kalau misalkan kita buat langsung ke kandang ke tanah, amoniak itu akan berkurang. Jadi tanah itu sifatnya meresap dan menyerap kadar-kadar yang memang membuat area itu tercemar atau terjadi amoniak. Nah kalau ini harus kita cermati bahwa dengan sistem seperti ini karena harus selalu steril dan bersih. Makanya dibuat di sini ada penampungan untuk kotoran. Kotoran itu dua jenis, kotoran beraknya ya yang bulat-bulat itu, dan yang kedua adalah air kencing itu si ternak. Jadi pada saat kita buat seperti ini kemiringannya lebih kurang 45 derajat. Terlalu curam juga nggak baik, atau terlalu landai juga nggak baik, memperlambat proses penurunan si air. Tapi kalau terlalu curam juga, kita harus membuat kandang ini lebih tinggi lagi. Ya, jadi agak repot. Ini standar nih. Nah, nanti pada saat kotoran ini turun, misal pun dia tertahan di tengah, itu bisa disemprot dengan menggunakan steam atau air yang kita siapkan. Sehingga kotoran di dalam itu tetap steril. Nah, bisa dilihat nih ada dua pipa, dua jalur pipa, sebelah dan sebelahnya. Nah, pada saat kotoran itu turun, ini nanti di bawah ini kita tambah lapisan jaring. Jaring ini fungsinya untuk meloloskan kotoran-kotoran untuk masuk ke pipa yang bawah. Ya, ini kita sebut aja ada pipa bawah, ada pipa atas. Pipa atas ini fungsinya untuk menyerap atau menyalurkan air kencingnya. Pada saat air kencing turun, di sini ada jaring-jaring yang terlapis ya, menutupi si pipa ini atas. Dia air kencing otomatis menyerap ke bawah, tidak terdorong ke pipa penampungan kohe, sehingga dengan pemisahan ini sentralisasi terhadap si kotoran dan airnya masing-masing punya jalur. Bagaimana nanti air kencingnya? Nah ini kita buat, karena ini panjangnya 18 meter, kita buat per 4 meter dia ada kemiringan satu sama lain. Jadi ada 3 titik ini. Jadi sekitar 4 meter dari sini dimiringkan, pipa yang sebelahnya dimiringkan ke yang pipa sebelumnya, sehingga nanti ada titik temu di tengah. Nah nanti dibuatlah saluran pembuangan, sehingga nanti harus kita siapkan wadah untuk penampung. Jadi kuncinya kalau ini mau steril harus dibersihkan rutin baik pagi maupun sore. Kalau dibiarkan lama-lama ini akan rusak dan malah tidak berfungsi pada mestinya. Ya, ini contoh tadi kolong kandang dengan sistem terkoleksi. Sekali lagi ya, bukan sistem normal yang pada umumnya langsung ke lantai tanah, kotorannya dibersihkan rutin dalam jangka waktu sekian bulan tertentu. Kalau ini harus rutin dan rajin. Anak kandang kita harus dipastikan peduli terhadap kebersihan. Terima kasih.